Halo semuanya, kembali lagi di channel Wisnu Ardianto. Ada manusia yang terluka lalu berteriak, ada yang terluka lalu membalas dunia, dan ada pula yang terluka lalu diam, menajamkan dirinya dan berjalan terus tanpa pernah meminta dipahami. Roronoa Zoro adalah jenis yang terakhir. Ia tidak dibentuk oleh kebahagiaan, melainkan oleh satu kehilangan kecil yang tak pernah sembuh dan janji yang terlalu besar untuk manusia seusianya. Inilah kisah, tragedi dan filosofi dari Roronoa Zoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Wisnu Ardianto. Kita maju bersama. Yeah, yo! Zoro selalu hadir bukan untuk menerangi cerita, melainkan untuk memberi bayangan pada mimpi orang lain. Di awal perjalanannya, Zoro muncul sebagai sosok yang keras dan terpisah. Ia berdiri sendirian, terikat di tiang, menunggu mati dengan kepala tegak. Pada fase ini, kehadirannya adalah perlawanan terhadap dunia. Ia belum percaya pada kru, belum percaya pada mimpi bersama. Luka yang ia bawa masih bersifat personal, ego yang ditempa oleh kekalahan, dan janji yang belum menemukan wadah. Saat ia bergabung dengan Luffy, nuansa kehadiran Zoro berubah. Ia tak menjadi bawahan, melainkan penjaga batas. Setiap kali Luffy melangkah terlalu ceroboh, Zoro hadir sebagai pengingat bahwa mimpi selalu punya harga. Di sini, lukanya mulai bergeser dari luka ambisi pribadi menjadi luka tanggung jawab. Di Baratie, saat berhadapan dengan Mihawk, kehadiran Zoro mencapai titik simbolis. Ia tidak sekedar kalah, ia menawarkan tubuhnya sendiri pada kehancuran demi membuktikan bahwa jalan yang ia pilih pantas dilalui. Di saat itu, setiap kemunculan Zoro selalu membawa aura ini. Manusia yang sudah berdamai dengan kemungkinan mati kapan saja. Memasuki Alabasta hingga Enies Lobby, Zoro tidak banyak bicara. Namun setiap kali ia maju, atmosfer cerita mengeras. Ia menjadi fondasi diam yang tidak pernah goyah. Di fase ini, lukanya semakin dalam karena satu hal. Ia mulai hidup bukan hanya untuk janji Kuina, tapi juga untuk kapten yang ia akui. Keputusan untuk menundukkan ego pada mimpi orang lain adalah luka yang jarang disadari, dan Zoro memikulnya tanpa suara. Puncaknya hadir di Thrillbark. Disinilah jejak kehadiran Zoro berubah selamanya. Ia tidak lagi sekedar petarung atau wakil kekuatan kru. Ia menjadi penampung penderitaan. Saat ia mengambil rasa sakit Luffy, kehadirannya meninggalkan luka yang tak terlihat oleh dunia, namun permanen di dalam dirinya sendiri. Sejak di titik ini, Zoro tidak pernah kembali utuh sebagai manusia biasa. Di arc-arc setelahnya, terutama di New World, Zoro hadir sebagai manusia berbeda, lebih tenang, lebih sunyi, lebih berat. Ia jarang ragu, jarang terpukul secara emosional. Bukan karena ia lebih kuat, tapi karena sebagian dirinya sudah mati lebih dulu. Lukanya bukan lagi tentang ambisi atau pengorbanan satu momen, melainkan tentang kehilangan kemampuan untuk mengeluh. Di Wano, jejak kehadiran Zoro mencapai kedewasaan tragis. Ia tidak lagi hanya membawa pedang, tetapi sejarah, warisan, dan kutukan para pendekar sebelum dirinya. Setiap kemunculannya terasa seperti dialog dengan kematian. Ia bertarung bukan untuk menang, melainkan untuk memastikan bahwa ia pantas terus berjalan. Dan di fase itu, satu pola tak pernah berubah. Zoro selalu muncul ketika cerita membutuhkan seseorang yang rela hancur agar yang lain bisa tetap bermimpi. Tragedi Zoro tidak meledak dalam satu kejadian besar. Ia tumbuh pelan, seperti karat pada pedang. Tidak terlihat, tapi pasti melemahkan dari dalam. Segalanya bermula dari masa kecil yang keras, namun jujur. Zoro kecil hidup dalam dunia yang sederhana, dojo, pedang kayu, dan satu tujuan. Ia ingin menang, bukan untuk dipuji, melainkan untuk membuktikan bahwa keberadaannya sah. Namun di atas semua murid, berdirilah Kuina, lebih kuat, lebih tajam, dan selalu menang. Setiap kekalahan bukan sekedar jatuh. Itu adalah luka pada harga diri seorang anak yang percaya bahwa kekuatan adalah satu-satunya bahasa hidup. Saat Kuina mengakui ketakutannya bahwa ia akan kalah oleh dunia hanya karena ia perempuan, Zoro dihadapkan pada ironi yang tidak bisa ia jawab. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa bahkan kekuatan pun bisa kalah oleh takdir. Lalu, Kuina mati. Tanpa duel, tanpa kehormatan, tanpa makna yang bisa dipeluk. Di titik itulah, tragedi Zoro lahir sepenuhnya. Ia tidak kehilangan seseorang,
ia kehilangan arah untuk membenci dunia. Tidak ada musuh, tidak ada pelaku, hanya kekosongan yang tidak bisa ditebas. Zoro memilih jalan paling kejam untuk bertahan, mengikat hidupnya pada janji yang mustahil, menjadi pendekar pedang terkuat di dunia, bukan sebagai mimpi, melainkan sebagai hukuman seumur hidup. Sejak saat itu, hidup Zoro berubah menjadi rangkaian ujian diri. Ia sengaja mencari pertarungan. Ia menentang bahaya, bukan karena ingin mati, melainkan karena hidup tanpa rasa sakit terasa seperti pengkhianatan. Kekalahan dari Mihawk memperdalam tragedi ini, bukan karena kalah, melainkan karena ia menyadari betapa jauhnya jarak antara janji dan kenyataan. Di hadapan pendekar pedang terhebat, Zoro membuka dadanya sendiri, tindakan simbolis dari manusia yang sudah tidak takut kehilangan apapun selain makna hidupnya. Namun tragedi Zoro mencapai bentuk paling dewasa saat ia memilih mengikuti Luffy sepenuhnya. Ini bukan keputusan ringan, ini adalah pembunuhan perlahan atas ego. Zoro yang dulu hidup hanya untuk namanya sendiri, kini hidup untuk menjaga mimpi orang lain tetap bernapas. Ia menurunkan derajat mimpinya, bukan karena lemah, tetapi karena ia percaya bahwa kekuatan sejati adalah tahu kapan harus menempatkan diri di belakang. Tirerbak menjadi penanda paling brutal dari tragedi ini. Saat ia menyerap rasa sakit Luffy, Zoro tidak sedang menjadi pahlawan. Ia sedang menegaskan satu keyakinan bahwa jika seseorang harus hancur, biarlah itu dirinya. Sejak momen itu, tragedi Zoro tidak lagi bersifat emosional. Ia menjadi struktural. Ia tertanam dalam caranya berdiri, berbicara, dan bertarung. Zoro hidup dalam kondisi siap kehilangan segalanya setiap kali ia melangkah maju. Di Wano, tragedi itu menentukan bentuk akhir. Zoro tidak lagi bertarung hanya dengan tubuhnya, tetapi dengan sejarah yang tidak ia pilih. Pedang-pedang yang menuntut, nama-nama besar yang harus ditebus, dan kenyataan pahit bahwa hidupnya kini lebih besar dari dirinya sendiri. Tragedi utama Zoro adalah ia memulai perjalanan untuk menjadi yang terkuat. Namun sepanjang jalan, ia kehilangan hak untuk hidup sebagai manusia biasa. Zoro tidak hadir dengan harapan, ia hidup dengan keputusan. Sejak kecil, ia belajar satu hal pahit, bahwa dunia tidak peduli pada potensi, tidak peduli pada niat baik, dan tidak peduli pada siapa yang seharusnya menang. Karena itu, filosofi Zoro lahir dari ketidakpercayaan, bukan sinisme, melainkan kesadaran bahwa hidup harus ditanggung sendiri. Bagi Zoro, kehormatan bukanlah reputasi. Ia tidak ada hubungannya dengan pujian, gelar, atau sorak-sorai. Kehormatan adalah kesetiaan pada pilihan, bahkan ketika pilihan itu menyakitkan. Itulah mengapa Zoro tidak pernah menawar penderitaan. Rasa sakit baginya bukan gangguan, melainkan konfirmasi. Jika tubuhnya hancur, berarti ia berada di jalan yang benar. Jika ia masih sanggup berdiri, berarti ia masih belum cukup jauh. Zoro percaya bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kemenangan, melainkan pada kemampuan menanggung akibat tanpa menyalahkan siapapun. Dalam hidup Zoro, tidak ada takdir yang bisa disalahkan. Kuina mati, dan itu tidak adil. Namun ketidakadilan itu tidak membuatnya membenci dunia. Ia justru menolak dunia memiliki kuasa atas reaksinya. Inilah inti filosofi Zoro. Dunia boleh kejam, tapi ia tidak akan menjadi pengecut. Kesetiaan Zoro pada Luffy sering disalahartikan sebagai pengabdian buta. Padahal itu adalah keputusan filosofis paling radikal dalam hidupnya. Ia memilih mempercayakan mimpinya pada seseorang yang bahkan lebih ceroboh darinya. Bukan karena Luffy sempurna, tetapi karena Luffy berani memikul tanggung jawab atas kegagalannya sendiri. Bagi Zoro, seorang pemimpin tidak harus selalu benar. Ia hanya harus siap mati lebih dulu. Filosofi diam Zoro juga bukan kebetulan. Ia jarang menjelaskan, karena ia percaya kata-kata mudah mengkhianati makna. Semakin banyak bicara, semakin besar jarak antara niat dan tindakan. Diam adalah cara Zoro menjaga kejujuran. Jika ia bertahan, itu berarti ia sanggup. Jika ia jatuh, itu berarti ia sudah memberi segalanya. Dalam pertarungan, Zoro tidak mengejar kemenangan bersih. Ia mengejar pertarungan yang pantas. Ia ingin dikalahkan hanya oleh seseorang yang layak, atau menang dengan harga yang sepadan. Karena baginya, hidup tanpa harga adalah bentuk kekalahan paling memalukan. Namun filosofi ini juga membawa tragedi sunyi. Zoro menolak belas kasihan, bahkan dari orang-orang yang mencintainya. Ia memisahkan dirinya dari kemungkinan untuk ditolong, karena baginya, menerima bantuan berarti mengurangi makna penderitaan. Zoro tahu konsekuensinya. Ia tahu jalan ini akan membuatnya kesepian, namun ia tetap berjalan karena pada akhirnya
Filosofi hidup Zoro bukan tentang menjadi yang terkuat, melainkan tentang menjadi manusia yang tidak lari dari pilihannya sendiri, meski pilihan itu menghancurkannya perlahan. Dari Roronoa Zoro, hidup mengajarkan sesuatu yang jarang ingin kita dengar, bahwa tidak semua luka akan sembuh, dan tidak semua penderitaan harus menemukan keadilan. Zoro mengajarkan bahwa kedewasaan bukan soal menjadi kuat, melainkan soal berhenti berharap dunia akan berlaku lembut. Ia tidak menunggu pengertian, ia tidak menagih empati, ia hanya memastikan bahwa apapun yang terjadi, ia tidak mengkhianati pilihannya sendiri. Hidup sering memaksa kita memikul beban yang bahkan tidak kita pilih, seperti Zoro yang mewarisi janji Kuina. Kita pun kerap mewarisi harapan orang lain, kesalahan masa lalu, atau tanggung jawab yang datang terlalu dini. Pelajaran dewasa dari Zoro adalah jika beban itu sudah berada di pundakmu, menolak memikulnya tidak akan menghilangkannya. Ia hanya akan menjatuhkanmu lebih cepat. Namun Zoro juga mengingatkan sisi paling berbahaya dari keteguhan, bahwa terlalu lama menahan rasa sakit sendirian bisa mengikis bagian paling manusiawi dari diri kita. Diam memang membuat kita bertahan, tapi ia juga bisa membuat kita lupa bagaimana caranya meminta tolong. Zoro bukan teladan karena ia sempurna, melainkan karena ia jujur pada konsekuensi. Ia tahu jalannya sunyi, dan ia menerimanya tanpa menyalahkan siapapun. Dari Zoro, kita belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah selalu berdiri paling depan, tetapi menjadi sandaran tanpa perlu dikenal. Dan mungkin pelajaran paling dewasa dari semuanya adalah bahwa ada saatnya dalam hidup di mana kita harus memilih antara menjadi bahagia atau menjadi setia pada makna. Dan Zoro memilih makna, dan ia pun harus membayar pilihan itu dengan kesendirian. Roronoa Zoro tidak pernah meminta dunia mengingat lukanya. Ia hanya meminta dirinya sendiri untuk tidak berhenti berjalan. Dan mungkin di balik semua pedang, janji, dan darah, Zoro hanyalah seorang anak yang tidak ingin kematian temannya menjadi sia-sia. Ia terus melangkah, bukan karena ia yakin akan sampai, melainkan karena berhenti berarti mengkhianati satu-satunya alasan ia masih hidup. Karena ada manusia yang tidak mencari cahaya di ujung jalan. Ia hanya memastikan bahwa kegelapan yang ia lewati memiliki arti. Dan ketika suatu hari ia jatuh, dunia mungkin hanya melihat seorang pendekar pedang yang kalah. Tapi di dalam sunyi yang tidak tercatat, akan ada satu kebenaran kecil yang tertinggal, bahwa Zoro telah hidup sepenuhnya sesuai dengan lukanya. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe kalau kamu suka dengan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo belajar, ayo jelajah setiap hari, tambah wawasan. Pengetahuan itu seru, tak terbatas waktu. Di channel Wisnu Ardiantu kita maju bersama. Yeah, yo!